sampai ke ujung negeri, membuatnya dikenal sebagai pusat perhatian di setiap tempat yang dia lewati. Wajahnya begitu menawan sampai banyak pemuda yang hanya bisa bermimpi untuk sekadar berbicara dengannya. Putri Karita menjadi simbol keagungan di seluruh kerajaan dan dielulukan sebagai panutan oleh para remaja perempuan di sekitarnya. Namun, pesonanya justru memunculkan rasa iri di hati ibunya sendiri. Sang ratu mulai merasa terancam. Ia tidak rela putrinya mendapat sorotan, bahkan lebih dari dirinya yang selama ini dihormati. Kecemburuan itu berubah menjadi kebencian yang perlahan tumbuh diam-diam. Sang ratu bersumpah akan melakukan apa saja asal kecantikan dan keberadaan Karita bisa dihapuskan selamanya. Ia bertemu dengan seorang penyihir dan membuat perjanjian dalam. Sang ratu ingin Karita hilang selamanya. Racun, sihir, dan rencana telah disusun. Kini yang tersisa hanyalah menunggu waktu yang tepat. Menjatuhkan putri Karita yang bahkan belum menyadari bahwa ancaman itu datang dari orang yang ia panggil sebagai ibu. Wanita itu menawarkan kalau ia dapat membantunya keluar dari rumah, tetapi dengan syarat ia harus menginap di kerajaannya. Karena tidak ada pilihan lain, Raja pun menyetujui. Ia pun pergi menuju kerajaan tersebut. Sesampainya di sana, ia terbuka dengan suasana kerajaan, dan wanita tersebut merupakan ratu dari kerajaan. Sang raja jatuh cinta kepada ratu, dan mereka menikah serta diberikan sebuah bayi perempuan yang mereka akan panggil seorang putri kecil. Berita pernikahan sang terdengar oleh ratu dari kerajaan lain. Ia iri kalau ia bukanlah pilihannya. Ia pergi menemui nenek penyihir untuk membuatkannya racun agar diminum oleh istri sang raja. Setelah ia mendapatkan, ia meminta salah satu dayangnya untuk mengantarkan racun itu agar diminum olehnya. Dayang itu mengantarkan kepadanya, lalu diminum oleh istri dari raja. Tak lama ia merasakan pusing di kepalanya dan ia terjatuh karena hilang kesadaran. Raja yang sedang lewat melihat itu
Melihat istrinya terjatuh, tetapi sayang, istrinya tak lagi bernapas. 1 minggu telah berlalu. Raja sedih karena ia ditinggal oleh sang kekasih. Dari kejauhan terdapat seseorang yang sedang mengawasinya secara diam-diam, tapi entah siapakah dia. Raja yang sedang berjalan tak sengaja bertemu dengan wanita yang memiliki paras yang sama seperti istri sebelumnya. Raja yang rindu akan wajah istrinya. Ia pun menikah dan membuat wanita itu menjadi ibu angkat dari putri sang raja, Putri Karita. Cantik sekali. Apakah putri yang suka menjaga? Tuan Putri memang sangat cantik. Ya. Makasih atas pujianmu. Oh ya, bagaimana kabar ayahanda? Baginda Raja memberi pesan kepada Putri agar Putri tidak keluar. Ia khawatir Putri takut ada orang jahat yang melukai Putri. Aku sudah besar, aku tahu cara menjaga diri. Iya Putri, tapi Baginda Raja tetap sangat khawatir. Wah, cantik sekali nih. Iya Putri Karita, dan mana kamu jadi kekasihnya? Jangan aku tahu, apa yang ada di sini? Biar aku saja yang jadi kekasihnya. Hah? Kalau kamu saja tidak pernah mendapatkan dia dan Karita. Bagaikan bintang. Lihat bibirnya, bagaikan semangka yang baru lepas. Sudah, kita jangan bodoh. Kita kan harus melanjutkan pekerjaan kita. Bisakah saya berbincang dengan? Silakan. Apa yang ingin kau perbincangkan denganku? Saya dengar dari beberapa bintang olahraga bahwa Putri Karita mendapat pujian karena kecantikannya. Saya juga merasa kalau Putri Karita sangat cantik. Oh, jadi kalian berdua ini lebih mendukung Karita lebih cantik dibandingkan aku? Sungguh aku tidak terima. Ya Mulia, kalau kamu iri dengan putrimu sendiri? Menurutmu, bagaimana mungkin aku tidak iri dengan dirinya jika dia selalu mendapatkan seluruh perhatian dari sekitar? Bahkan suamiku sendiri hanya selalu memperhatikan dia. Maaf ya Mulia, tidak akan saya ulang lagi. Bagus. Jika kalian berdua berani mengulangi hal itu sekali lagi di hadapanku, kalian akan mendapatkan akibatnya. Iya ya Mulia. Sekarang menyingkirlah dari hadapanku. Prajurit, aku ingin kalian panggil Putri Karita. Hai ayah, aku di sini. Ternyata kamu sudah di sini. Adakah sesuatu yang ayah sampaikan kepadaku? Karita, sebentar lagi akan ada upacara peresmian mahkotamu. Usahakan kamu jaga dirimu. Ayah sangat khawatir. Iya, aku hampir saja melupakan hal itu. Baik ayah, aku akan segera menjaga diriku dengan baik. Aku ini sudah besar.
Ayah, kenapa rambut wajahmu terlihat sedih? Karina, ayah teringat kenangan bersama ibu kandungmu dulu sebelum dia meninggal karena membunuh racun. Entah siapa yang racunnya, ayah sangat merindukan dia. Sudah ayah, tidak apa-apa. Biarkan ibu beristirahat tenang-tenang di sana. Jika ayah menangis karena rindu, ibu pun akan sedih di atas sana. Terima kasih Karina, kau memang putri kesayanganku. Emban, di mana sih kalian ini? Kenapa yang mulia? Yang mulia Lama sekali menyebutkan seperti kemarin. sedang susah hati. Emban, apakah kalian mendengar berita yang ada di luar sana? Kenapa yang mulia? Di luar orang-orang sedang memperbincangkan bahwa aku tidak lebih baik dari Kalita putriku. Masih yang mulia? Yang mulia kan ibunya. Kami lebih cantik dari yang Jangan bohong kamu. Aku yakin kalian berdua mendengar kebencian yang mereka katakan. Iya yang mulia. Katakan pada seluruh rakyat di negeri ini bahwa aku lebih cantik dari putriku Kalita. Dan di negeri ini tidak boleh ada seorang pun yang melebihi kecantikanku. Iya yang mulia. Sekarang angkatkan aku ke rumah penyihir itu. Akan kukutuk Kalita menjadi buruk rupa agar sisi negeri ini yang membencinya. Iya yang mulia. Sejauhnya dan Marsha datang kemari. Kalau kuliah dan itu, sangka aku yang akan datang dengan membawa seluruh amanah yang telah tersyukur ada. Siapa di luar? Nenek, aku bukan ratu. Mbak yang mulia ratu. Belum bisa pertolongan. Masuklah. Benar, kau harus membantu sekarang juga. Ada apa Kak? Hamba siap membantunya. Ini, apakah kau bisa membuat wajah putriku Kalita menjadi buruk rupa? Karena di negeri ini tidak boleh ada yang melebihi kecantikanku. Jadi kalau ibu bisa wajah putrimu, itu harus baikkan. Asalkan gayanya sepadan. Amban, bawakan kita kemasnya. Yang mulia. Ini kotak emas yang kita sudah pertolongan. Nek, apakah ini sudah cukup bagimu? Ya, sangat cukup. Aku sangat berterima kasih kepada Kakak. Sekarang silakan pergi dan lihat tanah. Tapi, kapan Silit akan bekerja padanya, Nek? Aku membutuhkan Silit untuk bekerja besok. Karena besok adalah hari peresmian nama dia. Pak, sudah sekarang silakan pergi dan biarkan aku bekerja. Asal kau tidak tahu diri. Tenang saja, manggil orang tepat.
berhasil. Maka senang dengan semua. Jika sang bukti bersengit, maka pandangan dia akan perlahan memandang rasa kesepian. Sekarang, kita tunggu besok. Ini cermin yang ada Pak. Tuan Putri sudah waktunya wawancara peresmiannya. Tunggu sebentar Dayang, ada hal yang perlu dipersiapkan. Baik Tuan Putri, saya menunggu di luar. Ayah, tolong aku mohon wajahku, ayah sakit sekali. Tidak, wajahku ayah, dikutuk, wajahku sakit sekali ayah. Siapa kau? Mengapa kau mengganggu ayah? Aku Karina ayah, putrimu, wajahku dikutuk menjadi sesakit ini. Karina, apa yang terjadi padamu? Ingat, bagaimana bisa kau percaya bahwa ini adalah putrimu? Dia pasti adalah seorang penyihir dan sedang dalam penyamaran. Dia pasti ingin merusak upacara peresmian di Karina. Hei, kau datang menyertai lah. Apa yang telah melakukan putriku Karina? Di mana kau menyembunyikannya? Ini adalah hari peresmian mahkota dia. Benar, di mana kau menyimpan putriku? Kenapa ayah berbicara seperti itu? Aku ini Karina, putrimu. Bukan penyihir jahat yang ibu katakan. Ayah, tolong aku mohon. Jangan sentuh aku. Coba kau ngomong penyihir. Karina tidak mungkin Tidak, seperti ayah. itu. Tidak. Kamu tahu putriku. Tolong, bawa dia. Tidak, Sudah ayah. kau yang kagak. Tidak. Tidak. Ayah, tolong lepaskan aku. Sungguh merepotkan sekali penyihir itu. Untunglah sekarang kau sudah mengusirnya pergi dari sini. Iya, Karina pasti diculik oleh penyihir tersebut. Aku akan memanggil beberapa pengawal untuk membatalkan upacara peresmiannya dan menyuruh mereka untuk mencari Karina. Syukur kau Karina. Sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggu kehidupanku. Mengapa begitu padaku? Bahkan ibu pun seperti itu padaku. Mengapa mereka menganggapku sebagai penyihir jahat yang ingin merusak peresmian mahkotaku? Aku benci hari ini. Sepertinya aku hidup belum lama deh. Hah, siapa itu? Aku adalah Marieta. Memang buat istri, selalu binatang. Sungguh tidak mungkin. Mengapa kau tidak? Ibuku mengusirku dari kerajaan. Mereka mengira kalau aku ini bukan putri Karina yang asli. Apa maksudmu? Penyebab meninggal adalah gara-gara ini. Sarah memberikan racun kepada sang kita yang akan dibayangkan. Tentang itu sayang sekali masyarakat ini rumusan dapat racun. Dan kamu tahu peninggalan di Sulawesi itu dia membuangnya. Kenapa? Oh iya, aku tahu wajahmu yang buruk. Aku tahu cara menyembuhkannya. Apa itu? Jauh dari sini, tempat air itu di mana? Air itu sangat suci, kamu bisa membersihnya di bawahnya. Dan aku rasa di air di sana terlihat masa kilat di sana. Aku rasa itu adalah peristiwa ibumu. Oh iya, ayah pernah bercerita kalau peristiwa ibu itu sempat tercuri. Aku harus segera ke sana juga. Dengan senang hati, sekarang tidurlah kembali. Ya aku tertidur tadi deh. Oh iya, aku harus segera ke air terjun sekarang juga.
Seluruh perhatian hanya selalu tertuju padaku. Entah dari rakyat, bahkan suamiku sendiri hanya selalu memperhatikanku, selalu senangnya diriku. Mengapa rasanya seperti ada orang lain di sini? Ya, Ibu, benar. Apa yang? Karina, kau dari mana saja? Kenapa kau tiba-tiba menghilang di upacara peresmian mahkotamu? Ayah dariku sangat khawatir padamu. Kamu dari mana saja? Aku tidak mau mendengarkan apapun lagi darimu. Apakah kamu tahu tentang Trisula ini? Apa yang? Hei, dari mana kau mendapatkan Trisula itu? Aku sudah membuang itu jauh-jauh, bahkan sebelum kau lahir di sini. Apakah kau tahu bahwa kehadiranmu di sini hanya selalu mengganggu hidupku? Aku muak dengan semua orang yang hanya selalu memperhatikanmu, hanya selalu Karita, 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 dan hanya Karita lagi. Aku muak dengan semua itu. Apakah kau tahu bahwa aku yang membuat wajahmu ini menjadi buruk rupa agar si negeri ini membencimu? Untunglah ayahmu itu sangat mudah membodoh-bodohi. Dia langsung percaya dengan kata-katamu yang bahkan tidak benar itu. Aku bahkan tidak pernah mencintai ayahmu. Aku hanya menggunakannya sebagai sumber perhatianku. Rasanya senang sekali semua memandang kepadaku. Sungguh kejam perbuatanmu, Karina. Aku benar-benar tidak menyangka kau melakukan semua ini, Karina. Tidak, tunggu. Kau yang baru Tunggu, kau Karina. ini. Sebentar. Sudah. Ingat. Aku tidak ingin lagi mendengar perkataanmu. Dengarkan aku dulu. Aku akan menjelaskan Kenapa? semua ini. Bawa dia ke dalam tanah. Tidak, tunggu, berikan aku kesempatan. Aku takut. Dengarkan aku dulu. Aku mohon. Ayah benar-benar minta maaf kepadamu. Seharusnya ayah tidak memperlakukanmu secara kasar. Ayah sangat merasa bersalah. Sudah ya, tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Tidak, apa yang dikatakan Gaina itu benar. Ayah mudah terlena oleh omongan orang-orang. Ayah ragu pada saat itu apakah harus mempercayai perkataanmu atau perkataan Gaina. Seharusnya ayah tidak menikah lagi. Ayah hanya merasa kesepian. Padahal ayah memiliki harta yang sangat berharga, yaitu kamu. Sudah ya, biarkanlah masalah ini berlalu. Oh ya, ini Trisula itu. Ayah tidak ingin menyimpannya, biar kau saja yang menyimpan. Apa yang tidak apa-apa? Ya, ayah tidak apa-apa. Selamat datang kembali ke rumah Karita. Kita lakukan upacara peresmian kamu itu esok. Baik, Ayah. Setiap langkah yang kita buat
Benar